Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, di siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat dan bisa memasuki minggu pertama bulan ke-9. Kami bersyukur juga Engkau pelihara kami selama 8 bulan di tahun ini. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami mengerti dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan bawakan firman yang diambil dari Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang 10 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, ada banyak orang yang betul-betul hidup karena kehendak orang lain, hidup karena dipaksa keadaan, tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Temanya hari ini, jadilah kehendak Bapa bagiku. Sekali lagi, jadilah kehendak Bapa bagiku. Di dalam ajaran doa Bapa kami ini ditegaskan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi. Kita perhatikan di sini, ini menjadi satu aturan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, mengikuti kehendak Bapa. Pada saat Tuhan Yesus sebelum disalib, Dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 38 sampai dengan 39, di situ dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi bukan kehendak yang jadi, kehendakmu yang jadi. Pada saat dia berdoa itu sampai berpeluh keringat seperti darah saking pergumulan agar dapat mengikuti kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk melakukan penebusan manusia. Itulah kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus, supaya dia harus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Apalagi kehendak Bapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Sebab Aku telah turun dari surga bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Selain Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, apa yang harus dilakukan? Yaitu kehendak Bapa. Yang kedua, agar setiap orang yang percaya, yang menerima Putra itu dibangkitkan di akhir zaman. Ya, dibangkitkan di akhir zaman. Yang ketiga, kehendak Bapa
bagi Tuhan Yesus agar Dia memberikan jaminan hidup kekal kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Jadi kita lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan kehendak Bapa. 3 poin tadi. Yang pertama, dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Yang kedua, agar yaitu membangkitkan orang yang menerima dia di hari zaman. Dan yang ketiga, menjamin hidup kekal bagi yang menerima dia. Nah, sekarang apa kehendak Bapa di dalam diri kita? Kehendak Bapa dalam diri kita yang pertama, melakukan firman-Nya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12, di ayat yang ke-47 sampai dengan ayat 50 yang berbunyi demikian. Dan seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu, mereka berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadamu." Namun sambil menanggapi, dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan seraya merentangkan tangannya ke arah para muridnya, dia berkata, "Lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia adalah saudara laki-lakiku dan saudara perempuan dan ibuku." Kita perhatikan di sini bahwa yang disebut kehendak Bapa dalam diri kita yaitu melakukan firman-Nya. Tidak ada urusan Bapak Ibu, tetapi kalau dia tidak melakukan firman, jelas Tuhan Yesus memberikan contoh di sini, saudaraku adalah yang melakukan firman. Itulah kehendak Bapa dalam diri kita, melakukan firman. Yang kedua, apa kehendak Bapa bagi kita? Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23-24, yang berbunyi demikian. Yohanes pasal 4, ayat 23-24. "Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnyalah menyembah dalam roh dan kebenaran." Jadi di akhir zaman ini, Bapa sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya sesuai dengan kehendak daripada Yahweh, itu menyembah dalam roh, yaitu Roh Kudus. Di dalam kebenaran, yaitu menyembah di dalam kebenaran sesuai dengan firman Yahweh. Sekarang banyak orang menyembah, kelihatannya menyembah, tetapi hatinya jauh daripada Yahweh itu, ya. Sampai itu pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, "Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku." Jadi kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, segenap hati, jiwa, akal budi kita harus menyembah Dia. Kapanpun, dimanapun kita belajar menyembah Dia dengan benar. Yang berikutnya, apakah kehendak Bapa dalam diri kita? Yaitu ada kemurahan atau belas kasihan. Nah, di dalam Matius pasal 9 ayat 11 sampai dengan 13, Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai. Ada protes orang Farisi, kenapa dia makan dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus katakan, "Aku datang ke dunia ini bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa supaya bertobat." Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, harusnya kita ini melakukan kehendak Bapa, ada belas kasihan, jangan pilih-pilih orang, dan kita belajar mengasihi semua orang, karena itulah kehendak Bapa di dalam diri kita. Yang berikutnya, apa kehendak Bapa di dalam diri kita? Yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi,
dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Jadi kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, saya penuh Roh Kudus, tapi kita mengasihi Yahweh itu hanya pada saat kita butuh, saat kita kepepet, itu salah. Atau kita mengasihi sesama, kalau orang itu baik, baru kita mengasihi dia, itu jelas salah. Jadi kalau engkau benar-benar anak Tuhan, anak daripada Bapa di surga itu, kehendak dia, kasihilah Yahweh itu. Di dalam keadaan susah senang, apapun keadaanmu, kau tetap mengasihi dia. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu, juga mengasihi sesamamu, siapapun, apakah musuh. Kita lihat seperti Yusuf, saudara-saudara yang pernah membuang dia, menjual dia, tetap Yusuf mengasihi karena dia hidup di dalam kehendak Bapa. Yang terakhir, apakah kehendak Bapa di dalam diri kita? Yaitu agar kita mengikuti sesuai dengan doa Bapa kami tadi, jadilah kehendakmu, ya, seperti di surga dan di bumi. Jadi apa-apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, jangan apa yang kita mau, jangan apa yang orang lain mau, jangan apa yang iblis mau, tetapi cari kehendak Bapa itu. Bagaimana engkau tahu kehendak Bapa? Yaitu dengan membaca merenungkan firman itu. Kalau engkau membaca merenungkan firman itu siang dan malam, maka engkau tahu kehendak Bapa dan pasti engkau melakukan. Dan juga engkau jika dipimpin oleh Roh Kudus itu, pasti engkau melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan lagi menjalani hidup ini hanya gimana saya. Kalau orang Jakarta bilang, gimana gua? Jangan. Tetapi engkau sudah ditebus, engkau sudah dipilih, engkau sudah dijadikan menjadi anak daripada Yahweh itu. Ikutilah kehendak dia. Kalau Tuhan Yesus saja mengikuti kehendak Bapanya, apalagi kita sebagai anak-anaknya, kita pun harus mengikuti kehendak dia. Di dalam ayat yang terakhir saya bacakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi jaminan kita untuk masuk surga kalau melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Apapun kondisimu sekarang ini, apapun keadaan zaman sekarang ini, tetap lakukan kehendak Bapa, supaya engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami, agar apapun yang sedang kami alami, hadapi, kami tetap mencari kehendak Bapa yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami melakukan kehendak Bapa melalui kekuatan Roh-Mu, melalui firman-Mu yang terus bekerja di dalam diri kami, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami tetap mencari kehendak Bapa dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, maupun anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah kekuatan Roh-Mu mengalir dalam diri kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, mencari kehendak Bapa dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.